Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menceritakan salah satu tanda orang yang buta mata hatinya di dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang binasa di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sangat penting untuk diperhatikan kisah nyata yang terjadi di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan. Fulan adalah seorang pengusaha kecil yang tidak memiliki karyawan. Dia hanya bekerja sendiri. Namun tiba-tiba ketika Fulan ngecek HP-nya, ada telepon tidak terjawab selama beberapa kali panggilan. Akhirnya Fulan menanyakan siapa orang yang menelponnya itu. Ternyata seorang perempuan, seorang istri dari suami, yang suaminya itu kerja sebagai tukang. Maka istrinya ini menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan untuk suaminya. Lalu Fulan menyampaikan bahwa Fulan itu bukanlah seorang kontraktor. Karena Fulan tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh saudaranya sesama muslim itu, maka Fulan memberikan bantuan dalam wujud yang lain. Karena Fulan sudah membiasakan sedari muda ketika melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Sebagaimana hakikat manusia itu diciptakan, yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Akhirnya Fulan beribadah kepada Allah dengan memberikan sarana kebaikan, dengan memberikan amalan sholawat, yang mana sholawat tersebut sebenarnya jika diamalkan oleh orang-orang yang paham tentang ilmu syariat, dia pasti senang dan mengamalkannya, karena sholawat itu adalah gerbang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi si istri tersebut, seorang istri yang menanyakan pekerjaan, lowongan untuk suaminya itu, malah tidak terima dengan mengatakan balik kepada si Fulan kalau ceramah di masjid. Nah, seperti itulah saudara-saudariku, kebanyakan orang yang buta mata hatinya ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang lain. Allah tidak akan mungkin turun tangan secara langsung menampakkan zatnya di muka bumi ini. Karena apa? Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa dia tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Jadi, Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya melalui hamba yang lain, yang memang Allah gerakkan untuk menolong hamba yang meminta pertolongan. Tidak mungkin Allah menampakkan zatnya. Tapi bagi orang yang buta mata hati, tidak melihat itu,
tidak mengetahui, awam akan hal itu. Karena apa? Mereka jauh dari agama, mereka jauh dari nasihat kebenaran. Akhirnya menyombongkan diri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, rata-rata orang yang buta mata hati itu sombong terhadap nasihat kebaikan. Seolah nggak butuh. Yang dibutuhkan hanya uang, hanya makan, minum, pakaian, mobil, jabatan. Semua keperluan duniawi yang dibutuhkan orang-orang yang buta mata hatinya. Tidak mengetahui bahwa semua sudah Allah urus dengan baik. Kalau dia memahami, maka akhirnya apa? Akhirnya penghidupan yang sempit. Yang seharusnya ketika seorang istri tadi menerima nasihat fulan lalu mengamalkannya, dan syukur-syukur kalau mengamalkan suami istri sekaligus. Karena apa? Satu sholawat yang dibaca orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman sekalipun, itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Karena apa? Sudah ada buktinya dari orang yang belum menjadi seorang muslim saja, ketika usahanya macet, ya, merasa dikirimi sesuatu yang gaib oleh orang lain, dianjurkan untuk membaca sholawat, akhirnya usahanya lancar. Karena di dalam syariat Islam, bagi umat Islam yang membaca satu sholawat itu dibalas 10 sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 rahmat, 10 pertolongan. Bayangkan jika seseorang bersolawat 1000 setiap hari, dapat 10.000 pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang menciptakan rezeki dan membagikan rezeki. Gak ada makhluk yang bisa menciptakan rezeki dengan dirinya sendiri, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini. Akhirnya bisa jadi si istri dan suaminya tidak mendapatkan jalan. Karena apa? Bagi orang-orang yang buta mata hatinya, itu harus mengetahui firman Allah di dalam Al-Quran ini. Di dalam surat Al-Isra ayat 97 Allah berfirman, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Jadi orang yang buta, tuli, bisu, ketika di dunia itu adalah orang yang buta dari melihat kebenaran yang hakiki dari al-haq. Orang yang tuli adalah orang yang hatinya tidak bisa mendengar kebenaran yang hakiki, dan akhirnya bisu maksudnya adalah tidak bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki. Karena sudah tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki, tidak bisa mendengar kebenaran yang hakiki, akhirnya yang dikatakan sudah pasti mengandung kemaksiatan. Seperti tadi, kalau ceramah di masjid saja, padahal kebajikan itu semuanya adalah dari sisi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi bisa jadi karena memang tabiatnya orang itu malas mendengarkan nasihat kebaikan, malas untuk beribadah, malas untuk mengabdi kepada Allah, dan malas bersolawat, akhirnya diberikan kehidupan yang sempit. Maka nyatalah firman Allah di dalam surat Toha ayat
124. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hati-hati saudara-saudariku. Assalamualaikum.